Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1065, menyerap kekuatan naga. Orang pertama pernah berkata bahwa kekuatan naga adalah rumah harta karun. Harta yang paling penting adalah tidak ada yang bisa menerapkannya. Tapi saat kita terus menyerap kekuatan naga, kita akan terus berkembang. Suatu saat, kita akan melakukannya. Ketika para naga dapat sepenuhnya berubah menjadi naga, mungkin mereka dapat menggunakan harta itu untuk mencapai eksistensi tertinggi di alam semesta. Siu, aku akan membawamu ke sini hari ini. Satu untuk menguji kemampuanmu, yang lainnya untuk menguji kesesuaian antara Anda dan kekuatan naga. Lihat bagaimana Anda menyerap kekuatan naga. Huang Daoqi langsung menunjukkan tujuannya. Oke, Bai Xiu mengangguk dan setuju, lalu apa yang harus saya lakukan? Bai Xiu berasal dari alam liar dan tidak ada dalam registrasi klan naga. Dia sudah memeriksa ini. Bagaimana membuktikan asal-muasal Bai Xiu? Ternyata Huang Daoqi tidak menghargai. Yang dia hargai adalah bakat Bai Xiu. Identitas dapat disembunyikan dengan berbagai cara, tetapi garis keturunan naga tidak dapat disembunyikan. Meminum segelas getah pohon darah naga, jika bukan naga, atau bahkan naga atas, akan langsung muncul dalam bentuk aslinya, bahkan mengancam nyawa. Jika, seperti yang dikatakan Huang Yuanlong, Bai Xiu adalah naga atas dengan atribut ganda, Huang Daoqi percaya bahwa naga atas dengan bakat seperti ini akan menjadi inti keberadaan dalam keluarga manapun dan tidak akan pernah dikirim untuk menghampirinya. Mengintai di sini, karena tidak perlu sama sekali. Dan ketika dia membawa Bai Xiu ke Longli Hall, apa yang dia katakan tentang ujian adalah satu aspek, dan ada hal lain yang tidak dia katakan. Ketika setiap klan naga menyerap kekuatan naga dari Dragon Power Hall untuk pertama kalinya, itu akan memiliki karakteristiknya masing-masing. Jika ada karakteristik ini, dapat dibuktikan sepenuhnya bahwa Bai Xiu belum pernah menyerap kekuatan naga sebelumnya, dan memang bukan milik keluarga manapun. Sebaliknya, itu membuktikan bahwa dia mungkin dikirim oleh keluarga lain. Menilai dari reaksi Bai Xiu saat ini terhadap sidang Long Liting, kemungkinan yang terakhir tidak mungkin terjadi. Ini juga membuat Raja Doj berharap sedikit lebih di dalam hatinya. Siu, kamu berdiri di tengah-tengah aula Longli. Huang Daoqi melambai kepada yang lainnya, dan semua bangsawan mundur ke tembok. Bai Xiu berjalan ke tengah aula Longli, dan di atas kepalanya ada tiang besar. Saat ini, suasana hatinya juga sedikit gugup. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang dia hanya bisa bertaruh bahwa dia tidak akan ditemukan. Dari situasi sebelumnya, kemungkinan seperti itu sangat tinggi. Aura Kaisar Daoqi naik, dan lingkaran cahaya kuning keemasan samar keluar dari tubuhnya, yang merupakan fluktuasi energi murni bercampur dengan aura cerah. Dan Lan Xuanyu, yang berada di luar aula Longli, sangat lega ketika Kaisar Daoqi mengeluarkan napasnya sendiri. Seperti yang dikatakan Kaisar Daoqi sendiri, dalam garis keturunannya, tampaknya semua kemampuannya dalam reproduksi. Kaisar Daoqi hanyalah Feng Hao Duoluo tingkat dewa, bukan tingkat dewa sejati, apalagi tingkat dewa super. Itu hanya Feng Hao Duoluo tingkat dewa, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, Lan Xuanyu yakin akan membawa Bai Xiu pergi. Dia samar-samar menunjuk ke Tang Yuge dan Yuan Enhui di sampingnya. Begitu Bai Xiu berubah saat menerima Longli, mereka akan melakukannya untuk pertama kali. Di dalam aula Longli, lingkaran emas dari tubuh Kaisar Daoqi mengalir ke pola sihir di tanah dan dinding seperti aliran air. Tiba-tiba, seluruh aula Longli diterangi dan berubah menjadi kuning keemasan yang cemerlang. Dengan latar belakang warna emas, Bai Xiu yang berdiri di tengah aula Longli tampak seperti seorang dewi yang turun dari bumi. Tombak besar di atas aula Longli juga menyala, dengan cahaya keemasan yang cemerlang bermekaran. Aura yang kuat memancar keluar, mengungkapkan fluktuasi energi yang tebal. Lan Xuanyu yang berdiri di luar dapat merasakan sesuatu yang menyembur keluar dari atas aula Longli, melesat ke langit tanpa arahnya. Bai Xiu hanya merasa bahwa nafas yang sebelumnya dikenal di udara menjadi semakin jelas, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke udara. Pada saat ini, energi tak terlihat jatuh dari langit, dengan sedikit distorsi, menyelimuti dirinya. Bai Xiu mendengus, dan dalam sekejap, dia hanya merasakan darahnya tersulut, dan nyala api menyala di sekujur tubuhnya. Kaisar Daoqi menatapnya dengan mantap sejenak.
Bangkitnya api naga adalah fenomena paling luar biasa dari menyerap kekuatan naga untuk pertama kalinya. Dia benar-benar naga liar. Pada saat ini, Kaisar Daoki menghela nafas, dan wajahnya menunjukkan senyuman tanpa sadar. Potongan sisik biru tua yang diukir seperti kristal muncul dari bawah kulit Bai Xiu-Xiu, dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Bai Xiu-Xiu menengadah ke langit dan mengeluarkan nyanyian naga. Detik berikutnya, sayapnya terentang, dan dia memasuki kondisi tubuh asli Wuhun. Api biru tua memancarkan nafas dingin, membuat semua emas di sekitarnya menjadi sangat redup. Sayap besar mengepak, dan lingkaran-lingkaran di udara dengan cepat diserap olehnya. Lingkaran biru tua juga menjadi lebih dalam dan lebih dalam dalam proses penyerapan. Naga es curang yang telah diubah Bai Xiu-Xiu terus mengeluarkan gelombang naga. Nafasnya juga naik dengan cepat. Lapisan es secara bertahap tumbuh di dinding Aula Longli. Melihat pemandangan ini, mata orang-orang kerajaan semua menunjukkan keterkejutan. Mereka semua telah mengalami proses menyerap kekuatan naga, tetapi tidak peduli siapa itu, mereka tidak pernah bereaksi sebanyak itu. Efek menyerap kekuatan naga untuk pertama kalinya adalah yang terbaik. Itu benar-benar dapat merangsang kekuatan naga di garis keturunan, memurnikan dan meningkatkan garis keturunan. Menjadi lebih kuat, raungan naga bernada tinggi terus berbunyi, dan sisik biru tua di tubuh Bai Xiu-Xiu menjadi semakin transparan, bahkan Lan Xuanyu, yang berada di luar pintu, dapat merasakan bahwa tanda-tanda vital Bai Xiu-Xiu meningkat pesat. Nafas juga dengan cepat menjadi lebih kuat. Kecepatan ini sangat cepat, sulit dibayangkan. Pada saat ini, dalam benak Bai Xiu-Xiu, keadaannya benar-benar berbeda. Mengapa? Mengapa kamu tidak memberi kami bantuan seperti itu di hadapan Tuhan, gumam Ratu, berkelana dalam pikirannya. Bai Xiu-Xiu dapat dengan jelas merasakan bahwa itu berasal dari keengganan Ratu. Iya, mantan Ratu telah ada di level limit Douluo, dan telah mencapai tepi evolusi. Apakah itu dia, angsa Zamrud atau Dewa Binatang Kaisar Tian, yang tidak terbatas pada tingkat itu? Jika mereka memiliki tempat seperti itu saat itu dan dapat menerima baptisan kekuatan naga, tidak ada keraguan bahwa dia dan Ditian, yang berasal dari klan naga sejati, akan dengan mudah dipromosikan ke tingkat dewa. Menjadi klan naga tingkat dewa. Kesempatan datang terlambat, dia sekarang adalah jiwa Bai Xiu-Xiu. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, tidak mungkin untuk kembali ke aslinya. Tetapi justru karena ini, Sang Ratu membimbing kekuatan naga murni yang murni dan besar, terus-menerus mencuci tubuh Bai Xiu-Xiu, memungkinkan tubuhnya untuk mengintegrasikan kekuatan naga ini dengan lebih sempurna. Faktanya, dia dan Bai Xiu-Xiu berada dalam hubungan kontrak dan hanya bisa dianggap sebagai setengah jiwa. Karena tidak mungkin bagi Bai Xiu-Xiu untuk menerima kekuatan penuhnya. Dan pada saat ini, di bawah tindakan kekuatan naga murni ini, kekuatan yang semula dicadangkan oleh Ratu sekarang sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Bai Xiu-Xiu, dilindungi oleh kekuatan naga murni, dan tidak perlu khawatir tubuh Bai Xiu-Xiu tidak dapat menahannya. Tentu saja, ini membutuhkan proses, dan membutuhkan kekuatan naga yang lebih murni. Merasakan evolusi Bai Xiu-Xiu, di luar Lan Xuanyu juga panas di dalam. Dia tidak tahu dari mana kekuatan naga itu berasal, dia bertanya pada pemburu harta karun, dan pemburu harta karun juga tidak tahu. Katakan saja padanya bahwa ini adalah kekuatan naga murni, benar-benar kekuatan naga tingkat dewa. Di masa kejayaan klan naga, kekuatan naga semacam ini ada di kediaman klan naga. Lan Xuanyu tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi jika dialah yang menyerap kekuatan naga murni. Dia juga santai sesuai, dan dalam keadaan putih di depannya, dia tidak hanya tidak menunjukkan kakinya, dia mungkin juga memiliki efek jera pada keluarga kerajaan. Solen 4 Chapter 1066 Kenali putri Anda. Raungan naga yang tinggi dapat dengan jelas terdengar di luar Aula Longli, dan para pelayan yang menjaga di luar menundukkan kepala dengan hormat. Aula Longli sangat besar, dan Bai Xiu-Xiu, mengepakkan sayapnya, perlahan naik ke udara, kekuatan naga Peng Pai yang mengalir dari spar besar dengan cepat diserap oleh kegilaannya dan tanpa kelalaian. Nafas di tubuhnya terus naik. Lingkaran cahaya biru tua yang samar secara bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya biru tua yang kuat, dan cahaya di sekitarnya semakin banyak ditelan. Tubuh Bai Xiu-Xiu menjadi lebih besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, panjang tubuhnya dengan cepat melebihi 15 meter, dan itu masih semakin besar, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Setelah 1/4 jam penuh, kekuatan naga yang mengalir ke Dragon Power Hall mulai melemah, dan naga sihir es jurang mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, seolah tidak puas dengan pengurangan kekuatan naga. Ketika dia mendarat di tanah lagi, membuat suara yang dalam dan keras, panjangnya melonjak hingga 20 meter.
Nafas tubuh bahkan lebih bergelombang. Nafas di udara terasa dingin dan gelap. Wajah adik-adik Huang Yuanlong berubah drastis. Dinasti Huang Yuan, yang sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin berdiskusi dengan Bai Xiuxiu, sudah mundur jauh, wajahnya tercengang. Kaisar Daoqi tidak melepaskan kekuatannya untuk menghilangkan aura yang memancar dari tubuh Bai Xiuxiu. Dia memandang naga raksasa yang ditutupi sisik transparan biru tua, wajahnya penuh kekaguman. Ini hanyalah sebuah mahakarya sang pencipta, sangat indah. Dia benar-benar yakin bahwa ini adalah naga terindah di antara naga yang pernah dia lihat. Sosoknya berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan setelah beberapa saat, Bai Xiuxiu berubah menjadi bentuk manusia lagi. Di bawah naungan cahaya biru tua, dia mengenakan gaun baru. Ketika dia muncul kembali di depan kerumunan kerajaan, rambut biru tua panjangnya tergantung di belakangnya seperti air terjun. Mata biru itu meledak dengan cahaya biru yang tidak bisa ditutupi, dan naga itu meluap. Bai Xiuxiu berdiri di sana dan tidak bergerak, kekuatan darah dan kekuatan jiwa yang melonjak di tubuhnya terlalu kuat. Jika bukan karena transformasi dan penyesuaian inti jiwa, dia akan merasakan pembengkakan dan retakan di sekujur tubuhnya. Kaisar Daoqi juga tidak mengganggunya, hanya berdiri dan menonton dalam diam. Berpaling untuk melihat keenam anak di kejauhan, dia menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa setelah menyerap kekuatan naga kali ini, putranya mungkin tidak memiliki banyak kesempatan. Tentu saja, Huang Yuanlong juga telah menyerap kekuatan naga, dan dia telah menyerapnya beberapa kali. Bagaimanapun, dia adalah harapan terbesar di hati Raja Dogi. Namun sayang sekali efek fusi Huang Yuanlang saat ia menyerap kekuatan naga hampir sama dengan miliknya. Dalam situasi ini, masih terlalu enggan untuk menjadi seorang ksatria naga. Tapi keadaan yang ditunjukkan Bai Xiuxiu barusan benar-benar berbeda. Dia dikenal Kaisar Doge, salah satu yang memiliki efek terbaik dalam proses menyerap kekuatan naga. Pertama kali diserap, itu akan memungkinkan long power untuk tidak bocor keluar dan menghirup semuanya ke dalam tubuhnya. Bakat macam apa ini? Itu adalah atribut ganda. Butuh 1/4 jam lagi sebelum Bai Xiuxiu sepertinya bangun, dan aura es dari tubuhnya mereda. Dia memandang Kaisar Daoqi dan mengagumi, ini adalah energi yang sangat besar dan murni. Terima kasih Bapak Bangsa karena telah memberi saya kesempatan seperti itu. Saat dia berkata, dia dengan hormat membungkuk kepada Kaisar Daoqi. Inilah yang diberikan Lan Xuanyu kepadanya melalui pemburu harta karun. Biarkan dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Kaisar Doge. Tidak diragukan lagi, Bai Xiuxiu memiliki efek penyerapan yang sangat baik, yang merupakan hal yang baik untuk keluarga kerajaan, tetapi premisnya adalah bahwa dia dapat dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Oleh karena itu, pada saat ini, Bai Xiuxiu seharusnya tidak lagi bersikap dingin, tetapi semakin dekat dia dengan keluarga kerajaan, semakin baik, sehingga Huang Daoqi dapat yakin padanya dan dapat berusaha keras untuk perbaikan masa depannya. Kaisar Daoqi tertawa, ini adalah bakatmu sendiri. Kamu adalah anggota keluarga, dan inilah yang pantas kamu dapatkan. Xiuxiu, bakatmu adalah satu-satunya hal yang aku lihat dalam hidupku. Penyerapan kekuatan naga dengan sangat menyeluruh, itu bisa dilihat transformasi nagamu sangat teliti. Ia juga memiliki 2 atribut. Aku hampir yakin selama kamu memberimu cukup waktu, kamu akan memiliki penampilan seorang ksatria naga di masa depan. Bai Xiuxiu tertawa dan berkata, itu juga ksatria naga kerajaan kami. Huang Daoqi mengangguk dengan lega, meskipun saya sudah memiliki 3 anak perempuan, saya tidak keberatan memiliki 1 lagi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di keluarga kerajaan tercengang. Huang Yuanlong tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju dan berteriak, ayah. Huang Daoqi meliriknya. Huang Yuanlong tiba-tiba melihat pupil vertikal yang dingin di mata ayahnya, dan dia tidak berani mengatakan apapun, dan menundukkan kepalanya. Putri telah melihat ayah angkat. Meskipun Bai Xiuxiu sangat menentang hatinya, pada saat ini, untuk menembus musuh dan mendapatkan lebih banyak sumber daya, dia harus membuat klaim palsu. Dia sangat merasakan betapa hebatnya sumber daya naga langit untuk kultivasi mereka. Apa yang dipikirkan Lan Xuanyu, dia secara alami memikirkannya. Apa yang akan berbeda jika orang yang menyerap kekuatan naga digantikan oleh Lan Xuanyu? Mengenai garis keturunan naga, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia yang memiliki warisan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak pada saat bersamaan? Inilah yang harus mereka perjuangkan. Hanya ada 16 ruang kekuatan naga di seluruh bintang naga. Di antara 16 ruang kekuatan naga, salah satu yang paling mudah digunakan oleh mereka adalah ruang kerajaan. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Ayo, ayo keluar dulu.
Huang Daoqi berinisiatif dan membantu Bai Xiuxiu yang selama ini disembah. Setelah meninggalkan Aula Longli, Kaisar Daoqi tersenyum dan kembali ke ruang tamu bersama anak-anaknya. Dia memandang keenam anaknya dan berkata, mulai hari ini, Xiuxiu adalah saudara perempuan ketujuhmu. Itu adalah anggota inti dari keluarga kerajaan kita. Xiuxiu, kamu akan menjadi kaisar bersama ayahmu mulai sekarang. Aku akan melakukannya mengumumkan kepada publik bahwa Anda adalah putri kandung saya yang tinggal di luar. Huang Xiuxiu akan menjadi nama Anda mulai sekarang. Oke, Bai Xiuxiu diam-diam mengeluh di dalam hatinya, tetapi ada senyuman di wajahnya. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Huang Yuanlong yang memiliki wajah yang sangat jelek, dan dia secara alami memiliki ide untuk Bai Xiuxiu. Tetapi dia dapat melihat bahwa ayahnya tidak tahu mengapa dan tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya, ayahnya juga siap mendukungnya menjadi suami Bai Xiuxiu. Menurut situasi yang telah disepakati sebelumnya, jika bakat Bai Xiuxiu bagus, dia dapat menganggap Bai Xiuxiu sebagai naganya sendiri, dan berjuang untuk posisi kesatria naga di masa depan. Tapi sekarang, Kaisar Doj jelas berubah pikiran. Kaisar Daoqi berkata, Xiuxiu, ayahku sedang membuatkan tombak naga untukmu. Bagi kesatria naga, tombak naga sangat penting. Tetapi untuk membangunnya tidak hanya membutuhkan sumber daya yang besar dan menghabiskan uang yang sangat banyak. Itu juga membutuhkan waktu. Yang ada hanyalah langit. Istana naga di kota naga bisa dibangun. Jadi butuh beberapa saat. Bai Xiuxiu mengangguk dan berkata, ayah, sepertinya aku telah menyerap terlalu banyak kekuatan naga dan merasa sedikit kenyang. Apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Kata Huang Daoqi, ini sangat sederhana. Setelah Anda kembali, Anda akan menyerap lebih banyak energi kehidupan untuk mengkonsolidasikan diri Anda, dan menjadi padat. Kekuatan naga yang Anda hisap ke dalam tubuh Anda secara bertahap akan bergabung dengan tubuh Anda dan menjadi bagian sejati dari Anda. Yang baru saja kamu serap memang banyak sekali. Kukira kamu akan berkultivasi di tempat yang sama. Tanpa diduga kamu bisa sembuh. Itu menunjukkan bahwa fondasimu sangat dalam. Ayo kembali berlatih dengan baik di kediamanmu, dan tunggu kamu menyesuaikan diri. Mari kita bicara tentang situasinya lagi. Oke, saya mendengarkan pengaturan Anda. Xiuxiu akhirnya memiliki rumah. Saya sangat senang. Bai Xiuxiu menatap Kaisar Doj, matanya sedikit memerah. Saat ini, dia memikirkan orang tuanya. Kaisar Daoqi menghibur, ini akan menjadi rumahmu di masa depan. Segala sesuatu di kota Hongleong akan menjadi bagian dari dirimu. Di sini, apapun yang ingin kamu lakukan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih ayah. Karena kekhawatiran tentang tubuh Bai Xiuxiu dalam keadaan tersebut, Kaisar Daoqi secara pribadi mengirimnya keluar dari rumah tuan kota, mengawasinya naik kereta naga sebelum kembali. Yang lain sudah pergi. Yuanlong, ikut aku ke ruang kerja. Huang Daoqi berkata dengan suara yang dalam, melihat putra sulungnya yang sedang dalam mood yang buruk. Iya. Solen 4 chapter 1067 belenggu kekuatan panjang. Huang Yuanlong mengikuti Huang Daoqi ke ruang kerja dan menutup pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayah, ini tidak diatur seperti ini sebelumnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika dia yakin bahwa dia berguna bagi keluarga, dia akan memberitahunya untukku? Apakah kamu sudah menikah? Mengapa tiba-tiba berubah? Huang Daoqi meliriknya, mengapa berubah? Anda harus bertanya pada diri sendiri. Anda tahu berapa banyak sumber daya yang telah diinvestasikan oleh keluarga Anda pada Anda. Anda tahu lebih baik daripada orang lain. Tapi apa Anda sekarang? Basis kultivasi, Anda tahu lebih baik. Efek dari penyerapan kekuatan naga Anda, saya khawatir bahkan Xiuxiu tidak dapat dibandingkan dengan 1/10. Dan itu semakin buruk. Dengan keadaan Anda saat ini, tidak akan mudah untuk mencapai level saya di masa depan. Terus terang, saya tidak punya harapan bagi Anda untuk menjadi seorang ksatria naga. Awalnya, saya berencana untuk membiarkan Anda dan Xiuxiu bergabung dan mencoba membuat pengaruh. Tetapi hari ini Anda telah melihat situasi di Longli Hall. Bakatnya, ini lebih baik dari yang kita duga, atau bahkan jauh lebih baik. Aku bisa memberitahumu, bahkan di Sky Dragon City, aku belum pernah mendengar ada keturunan keluarga yang baru saja menyerap kekuatan naga untuk pertama kalinya. Dapat menyerap 100% dari kekuatan naga untuk mengisi dirinya sendiri. Ini berarti Xiuxiu memiliki kemungkinan besar untuk menjadi seorang ksatria naga di masa depan, dan setelah dia dewasa, dia kemungkinan besar akan menjadi seorang ksatria naga yang sangat kuat. Petik 2. Huang Yuanlong berkata dengan bingung. Bukankah lebih baik membiarkan dia bersamaku sebelum dia menjadi lebih kuat?
Bukankah ini lebih baik untuk mengikatnya? Apa yang kamu tahu? Sebagai seorang patriark, kamu harus menjaga mata tetap panjang. Seorang ksatria naga, dukungan dari, hanya dapat membuat keluarga stabil. Tetapi jika ada 3 ksatria naga yang mendukungnya, apakah Anda ingin keluarga kerajaan kita tetap berada di urutan paling bawah dari 10 keluarga teratas? Dengan penampilan yang cantik, masa depan akan menarik para ksatria naga kuat lainnya tidak diragukan lagi. Jika dia juga seorang ksatria naga, selain ksatria dinosaurus hitam, akan ada 3 orang yang mendukung keluarga kerajaan kita. Saat itu, semuanya akan berbeda. Akan lebih membantu keluarga daripada jika Anda menikahinya. Jadi, saya menganggapnya sebagai seorang putri. Selama saya mengumumkan bahwa dia adalah putri kandung saya, dia akan dicap dengan merek kerajaan saya, yang hanya dapat digunakan oleh kami di masa depan. Apakah Anda masih kekurangan wanita? Tetapi keluarga kerajaan tidak memiliki dukungan yang kuat. Huang Yuanlong terdiam. Ayah, bagaimana jika dia tidak dikendalikan oleh kita di masa depan? Huang Daoqi berkata dengan lemah, bagaimana bisa begitu mudah? Aula kekuatan naga kerajaanku juga merupakan keberadaan rantai kekuatan naga. Jika dia tidak patuh, aku bisa merawatnya dan membunuhnya. Huang Yuanlong terkejut, kamu telah memasang belenggu Long Li di tubuhnya. Jika tidak, apakah menurutmu aku benar-benar akan mempercayai orang luar secara langsung? Dia patuh dan semuanya sama. Jika kamu tidak menurut, belenggu Long Li akan langsung terkunci. Hidup dalam kekuatan naganya. Sementara ayah dan anak kerajaan sedang berbicara, Lan Xuanyu dan keempatnya dikirim kembali ke kediaman Bai Xiuxiu dengan mobil naga. Elixian terus mengirim mereka ke gerbang tempat check-in sebelum pergi dengan kereta naga. Karena para pelayan ada di sekitar, Bai Xiuxiu tidak pernah berbicara, dan memimpin 3 Lan Xuanyu kembali ke kamarnya yang penuh dengan energi kehidupan. Tutup pintunya, Lan Xuanyu membuka penghalang elemen. Bai Xiuxiu menghembuskan napas, emosi tegang yang telah mereda sampai saat ini, memandang Lan Xuanyu, dan tertawa, apakah ada perasaan mengenali pencuri sebagai ayah? Yuan Enhui tidak bisa menahan tawa. Tapi Lan Xuanyu tidak tersenyum, dan berkata dengan suara yang dalam, Xiuxiu, duduklah dulu, dan aku akan memeriksa tubuhmu untukmu. Wajah Bai Xiuxiu memerah, seolah memikirkan sesuatu, dia tidak bisa membantu tetapi memutihkannya. Tapi melihat ekspresi seriusnya, ditambah Yuan Enhui dan Tang Yuge di sampingnya, dia juga tahu bahwa dia ingin menjadi bengkok. Yian duduk, Lan Xuanyu duduk di belakangnya, menekan tangan di punggungnya, berkonsentrasi pada perasaan. Hal pertama yang dirasakan Lan Xuanyu adalah kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan yang melonjak di tubuh Bai Xiuxiu saat ini. Saat ini penyerapan kekuatan naga telah membuat Bai Xiuxiu hampir menembus level kontra 8 cincin, hanya 1 langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan terobosan Puncak Soul Saint. Selain itu, dia memiliki perpaduan antara abis Demon Dragon dan Demon Empress, dia hanya perlu terus mewarisi kekuatan Demon Empress, dan dia tidak membutuhkan jiwa atau Soul Beast lain untuk terus meningkatkan ranahnya. Setelah menyelidiki Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu secara alami merilekskan dirinya, membiarkan kekuatan jiwa Lan Xuanyu memasuki tubuhnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan jiwa Lan Xuanyu seperti sungai Yangtze. Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan jiwa saya, bahkan lebih kuat. Meskipun dia juga tahu bahwa Lan Xuanyu telah menerobos, dia tidak menyangka bahwa dia, yang hanya memiliki 6 cincin, akan memiliki kekuatan roh yang begitu kuat. Tidak ada masalah dengan kekuatan roh, semuanya berfungsi normal. Ini adalah perasaan pertama Lan Xuanyu tentang Bai Xiuxiu. Saat itulah dia dengan hati-hati menghubungi aura darah Bai Xiuxiu melalui kekuatan darah. Darah Bai Xiuxiu sangat dingin dan dalam, yang merupakan ciri khas naga iblis es abis. Energi garis keturunan tetap tinggal di sekitar inti jiwa, meskipun jauh lebih kuat daripada pusaran garis keturunannya, tetapi setelah dirangsang oleh kekuatan naga, tampaknya menjadi jauh lebih padat dari sebelumnya, seperti sabuk cahaya sungguhan. Berputar bolak-balik di sekitar inti jiwa. Lan Xuanyu dengan hati-hati menyuntikkan kekuatan darahnya sendiri ke dalamnya, diam-diam merasakan perubahan dalam darah Bai Xiuxiu. Setelah beberapa lama, dia secara bertahap menemukan masalahnya. Darah dan aura Bai Xiuxiu tampak lebih mania dari biasanya, jelas lebih mania. Ini seharusnya ada hubungannya dengan baru saja menyerap kekuatan naga, tetapi belum sepenuhnya mencerna. Tetapi masalahnya adalah bahwa dalam kekuatan garis keturunan manik ini, tampaknya ada perasaan penyempitan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membantunya menahan kekuatan garis keturunan ini dan mencegahnya menyebar. Ini adalah hal yang baik untuk pencernaan dan penyerapan Bai Xiuxiu.
Jika Lan Xuanyu tidak terbiasa dengan situasi Bai Xiuxiu, dia pasti akan mengabaikan situasi di depannya dan berpikir bahwa ini adalah kontrolnya sendiri atas kekuatan darah. Namun, mereka sering berlatih bersama, dan Bai Xiuxiu meningkatkan dirinya melalui aura garis keturunan Lan Xuanyu, jadi Lan Xuanyu tidak bisa lebih akrab dengan kekuatan garis keturunannya. Dia segera mengerti bahwa kekuatan penahan ini nanti, bahkan mungkin disertai dengan kekuatan naga. Perlahan-lahan menarik kekuatan jiwa dan pikiran spiritualnya, Lan Xuanyu membuka matanya dan menepuk bahu Bai Xiuxiu. "Xiuxiu, kamu harus memanggil Ratu Iblis untuk mencoba." Bai Xiuxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ratu Senior Iblis. Setelah proses fusi kekuatan naga barusan, sepertinya tidur nyenyak. Aku bisa merasakan bahwa kekuatannya dan aku digabungkan lebih sempurna. Jika aku tidak sengaja menekan, aku baru saja menyelesaikan terobosan. Sekarang aku bisa menerobos ke cincin ke-8 kapan saja. Hanya saja saya takut akan ada penglihatan ketika saya menerobos dan saya sengaja menekannya. Lagi pula, jika cincin roh muncul di tubuh saya, itu akan merepotkan." Lan Xuanyu berdiri dan menariknya dari tanah. "Apakah ada masalah?" Bai Xiuxiu bertanya padanya. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Meskipun tersembunyi dalam-dalam, masih ada yang salah. Kaisar Dodge seharusnya meninggalkan sesuatu di tubuhmu." "Ah, dia meragukanku," pikir Bai Xiuxiu dingin. Lan Xuanyu berkata, "Ini tidak selalu meragukan Anda. Faktanya, situasi hari ini lebih baik dari yang saya harapkan. Pertama-tama, basis kultivasi Kaisar Daoki, dia hanya memiliki kekuatan tingkat dewa, bukan dewa sejati. Ini sangat bermanfaat bagi kami. Ya, meski hanya berjarak satu tingkat, kemampuan penginderaan tingkat dewa dan intensitas para dewa tidak akan terlalu kuat. Setidaknya dia pasti tidak akan bisa membedakan transformasi Abao. Aula kekuatan naga bisa dianggap sebagai kejutan bagi kita. Jika saya tidak salah, yang mereka sebut sebagai plane kekuatan naga, dan kekuatan naga ekstra. Seharusnya itu yang saya rasakan terakhir kali di kota naga langit. Jika demikian, semuanya akan dijelaskan. Itu saja. Plane itu berisi napas naga yang sangat besar, jadi rasanya seperti panggilan bagi saya. Pasti hal yang baik untuk mengintegrasikan kekuatan naga untuk meningkatkan Anda. Alasan mengapa saya menilai bahwa mungkin ada masalah adalah karena Kaisar Daoki terlalu mempercayai Anda naik." Solen 4 Chapter 1068 Ide Bai Xiuxiu. Tidak ada keraguan bahwa dia ingin memenangkan hatimu, tetapi bagaimanapun juga, kamu adalah naga liar, dan dia tidak dapat memastikan apakah kamu memiliki masalah. Dia meminta kamu untuk menyerap kekuatan naga, yang jelas merupakan cara untuk memenangkanmu. Tetapi bahkan untuk naga, katanya, kekuatan naga ini juga harus menjadi sumber daya yang paling berharga. Coba pikirkan, siapakah yang bersedia melakukannya setelah mengenalnya sejak lama? Dia berani melakukan ini, salah satunya adalah memenangkan hati Anda dan membuat Anda semakin mempercayainya dan mendapatkan setia padanya setelah mendapatkan keuntungan. Alasan lain harus bergantung padanya. Menurutku kekuatannya sendiri tidak cukup untuk diandalkan, karena di masa depan, jika kamu bisa mencapai ksatria naga seperti yang dia juri, dia tidak akan bisa menekannya. Lalu, masalahnya kemungkinan untuk muncul di tubuhmu sangat tinggi. Lagi pula, kamu telah memakan makanannya dan menyerap energi yang diberikan olehnya. Dalam proses ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk melakukan tangan dan kakinya. Bai Xiuxiu mengklik mengangguk, tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi. Lan Xuanyu bijaksana. Penilaiannya sama sekali bukan karena apa yang dilihatnya, tetapi penilaian yang dibuat dengan akal sehat. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, "Tapi Anda tidak perlu khawatir. Saya merasa tangan dan kaki yang dia buat pada Anda sangat halus, dan mereka berada dalam garis keturunan Anda. Masalah kekuatan garis keturunan bukanlah masalah yang terlalu besar. Saya harus memiliki cara untuk membantu Anda menyelesaikannya, jadi saya ingin bertanya tentang perasaan Ratu Iblis secara detail sebelum berbicara. Jika itu tidak terlalu mempengaruhi Anda, untuk menghindari tersangka Raja Dodge, kita harus berhenti bergerak. Seharusnya cukup untuk kekuatan garis keturunan saya untuk membersihkan kekuatan garis keturunan Anda sekali. Sebenarnya, jika Kaisar Dodge tidak menggunakan tangan atau kakinya pada Anda, saya akan lebih khawatir. Itu berarti dia mungkin memiliki cara lain yang tidak dia gunakan. Itu yang paling merepotkan. Tangan dan kakinya sudah digerakkan, tapi saya bisa jangan khawatir." Bai Xiuxiu berkata, "Aku benar-benar tidak pandai dalam intrik. Untungnya, kamu ada di sini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Lan Xuanyu berkata,
dari fakta bahwa dia mengakui kamu sebagai putri baptis, kamu dapat mengatakan bahwa kamu lebih baik darinya. Apa yang dia nilai sebelumnya lebih penting untuk keluarganya. Jadi dia tidak sabar untuk lebih dekat dengan Anda. Artinya dia tidak meragukan Anda. Kemudian Anda tinggal melakukan bisnis seperti biasa dan hanya berkultivasi secara normal. Tunggu Anda setelah Anda menyerap semua kekuatan naga yang Anda serap kali ini, temui dia lagi dan usulkan untuk menyerap kekuatan naga lagi untuk melihat bagaimana reaksinya. Selain itu, saya kira dia akan datang kepada Anda lebih dulu dalam waktu dekat. Setelah menilai situasi Anda, dia harus memberimu metode pelatihan Ksatria Naga. Bagaimanapun, dia sangat optimis tentangmu. Bai Xiu mengangguk, dan berkata, aku bisa merasakan bahwa setelah menyerap kekuatan naga, dia menatapku dengan tatapan besar. Perubahan. Seharusnya penyerapan kekuatan naga telah memberinya banyak kejutan, namun, Xuan Yu, kekuatan naga ini tampaknya merupakan kekuatan naga yang sangat murni dan kuat. Jika Anda menyerap kekuatan naga ini, apakah itu juga memiliki manfaat besar? Lan Xuan Yu berkata, tidak ada keraguan bahwa ada manfaat, tetapi saya tidak tahu seberapa besar manfaatnya. Anda harus mencoba untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, aula kekuatan naga kerajaan adalah tempat yang sangat penting bagi kami. Bai Xiu mengerutkan kening, dan berkata, jadi seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Kamu muncul sebagai pacarku, bisakah kamu juga mengandalkan mereka? Lan Xuan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin lagi. Jika ini masalahnya, itu akan berhasil. Terlalu jelas dan mudah untuk diungkapkan. Terutama, Huang Yuanlong jelas punya ide untuk Anda. Tapi kemampuan yang Anda tunjukkan kali ini harus memiliki efek jera tertentu padanya. Biarkan dia setidaknya tidak berani mengganggu Anda, paling banyak itu untuk menyenangkan hatimu. Tapi jika kamu tiba-tiba muncul dengan pacar, dia pasti akan marah karenanya, yang akan meningkatkan gangguan pada kita. Apalagi, satu orang lagi akan lebih mungkin dicurigai oleh mereka, yang akan menjadi kontraproduktif. Jadi, aku memikirkannya dalam perjalanan pulang, dan tidak bisa melakukan ini. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Bai Xiu, dan matanya mengamati wajah Lan Xuan Yu bolak-balik, matanya yang besar dan biru tua menatapnya lagi dan lagi. Lan Xuan Yu sedikit tidak nyaman dilihat olehnya, apa yang kamu lihat? Bai Xiu tersenyum, dan berkata, tiba-tiba aku punya ide bagus, mungkin itu bisa menyelesaikan masalah yang baru saja kamu sebutkan. Ide apa? Lan Xuan Yu bertanya dengan curiga. Bai Xiu mengatakan sesuatu dengan suara rendah, dalam sekejap, wajah Lan Xuan Yu berubah drastis, sementara ekspresi Tang Yuge dan Yuan Enhui di sebelahnya menjadi aneh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lan Xuan Yu melambaikan tangannya berulang kali, menolak lamaran Bai Xiu. Bai Xiu, puff tersenyum, ada apa? Saya pikir metode ini sangat bagus. Ini dengan sempurna menyelesaikan masalah yang Anda katakan. Dan jika Anda memikirkannya, penggunaan Longli Hall pasti menjadi rahasia terbesar Tianlongxing. Jika Anda mengandalkannya jika kita mempelajarinya perlahan, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan kita tidak tahu seberapa berisiko untuk memiliki peluang lini pertama seperti itu. Saya pikir bahkan Huang Yuanlong tidak tahu cara menggunakan Dragon Power Hall. Hanya Kaisar Daoqi yang tahu. Hanya metode ini yang dapat membuatmu menggunakan Longli Hall dalam waktu sesingkat mungkin. Apa kamu benar-benar tidak memikirkannya? Aku, Lan Xuan Yu memandang Bai Xiu dan merasa bahwa lamaran ini adalah selera jahatnya. Saya rasa saya bisa mencobanya, Brother Xuan Yu, hahaha. Bagus sekali. Yuan Enhui tiba-tiba tertawa. Tang Yuge di sampingnya tidak bisa menahan senyum, saya juga berpikir metode Xiu bagus, dan saya juga ingin melihatnya. Lan Xuan Yu berkata dengan marah, kalian semua memiliki iblis di hatimu. Kembali dan istirahat, biarkan aku memikirkannya. Xiu, kamu dapat berlatih sesuai dengan instruksi Kaisar Doj. Ketika Ratu Iblis bangun, kamu akan memberitahuku tepat waktu. Mari kita diskusikan dan putuskan bagaimana menangani kondisi internalmu. Setelah mengatakan ini, dia hampir kabur dan keluar dengan cepat di bawah tatapan ketiganya. Penampilan bijak sebelumnya hilang. Hahaha, tawa Bai Xiu terdengar dari belakang. Kembali ke kamarnya di mansion Bai Xiu, Lan Xuan Yu tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, dengan tenang, dan memikirkan tentang lamaran Bai Xiu sekarang. Saya harus mengatakan bahwa lamarannya memang layak, seksual. Namun, meski begitu, dia tidak terlalu ingin mencobanya. Nyalakan komunikator dan menerima pesan dari Qian Lei dan Liu Feng. Liang Pu sudah dihubungi, semuanya normal,
Liangpu sudah menghasilkan uang, dan Liangpu sudah mulai mencari tempat untuk membuka toko. Tempat tinggal di luar, Qian Lei dan yang lainnya juga sudah mulai mencarinya. Menurut Qian Lei, mencari tempat tinggal yang cocok tidaklah terlalu sulit, dan harus dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Semuanya berjalan lancar sesuai rencananya. Setidaknya pada awalnya, itu pada dasarnya stabil. Tindakan selanjutnya akan lebih mudah daripada dalam penilaian awal. Dengan Bai Xiuxiu sebagai putri Kaisar Doge, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menghasilkan uang di masa depan. Mengumpulkan kekayaan adalah proses yang relatif lama di masa depan. Selain itu, untuk menghindari paparan, Lan Xuanyu tidak akan mengambil logam tempa untuk saat ini. Perdagangkan dan beli sesuai dengan hukum bisnis Tianlongxing. Kemudian, dengan bantuan beberapa sumber daya kerajaan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tetap mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Pada saat itu, Anda dapat mengembangkan diri dan mencari lebih banyak peluang. Selama mereka tidak pergi ke Dragon Star, kemungkinan eksposur mereka minimal. Bahkan jika mereka pergi ke Bintang Naga, selama mereka tidak terkena konstelasi pertama Bintang Naga, kemungkinan mereka ditemukan tidak mungkin. Satu-satunya orang yang dilihat Tianlong adalah Lan Xuanyu, yang pasti akrab dengan nafasnya. Namun, Lan Xuanyu pada saat itu berbeda dari yang sekarang. Jika dia mengandalkan status transformasi Dewa Naga dan menggunakan guntur Dewa Nirvana sebagai penutup, Tianlong mungkin tidak dapat segera mengenalinya.